Kira-kira jawabannya apa, Bang? Hah? Rasulullah, Habibullah. La. Apa yang dijawab baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anal yatim. Saya cuma anak yatim. Hatimu tempat terlindungku dari kejahatan syahwatku. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa pakai insya Allah? Jawabannya sederhana. Perkara mulia sudah pasti hanya Allah saja yang paling tahu. Siapapun kita, meskipun pada kenyataannya di tengah masyarakat kita adalah tokoh, kita adalah ilmuwan, hartawan, tetap kita tidak boleh mengaku kalau kita lebih mulia daripada yang lain. Begitu kita mengaku, seketika kemuliaan itu tidak ada lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya sederhana. Dari mana itu contohnya? Oh, sudah pasti dari beliau. Siapa beliaunya, Ibu? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang guru yang bercerita, nanti di yaumil mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para rasul dan nabinya tentang gelar dan pangkat mereka. Ditanya kepada Nabi Adam, Adam, kamu siapa? Adam menjawab, ana Safiyullah. Siapa, Bu? Safiyullah. Safiyullah apa? PR ya, dicari tahu ya. Kemudian ditanya kepada Nabi Nuh, Nuh kamu siapa? Nuh menjawab, ana Najiyullah. Lalu kemudian ditanya kepada Musa, Musa kamu siapa? Ana Kalimullah. Ya, ana Kalimullah, gelarnya adalah Kalimullah, yang sering bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang diriwayatkan kalau Nabi Musa ini bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya adalah apa? Keinginan Nabi Musa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di bukit Tursina. Kemudian ditanya lagi kepada Ibrahim, Ibrahim kamu siapa? Ibrahim menjawab, ana Khalilullah. Ditanya juga kepada Ismail, Ismail kamu siapa? Ana Zabihullah, ya, korbannya Allah. Kemudian ditanya kepada Nabi Isa, wahai Isa kamu siapa? Ana Ruhullah. Tapi begitu ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad kamu siapa? Kira-kira jawabannya apa? Bu, Oi, ini kayaknya besok surga diisinya sama orang tua semua nih. Yang mudanya kagak ada. Hah? Masih muda? Ya Allah, ibu ngaku masih muda. Astagfirullahaladzim. Segitu maghrib dekat ke Isya dibilang masih muda. Istilah orang tua maghrib dekat ke Isya artinya apa? Udah dekat sama kuburan gitu ya. Begitu ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira jawabannya apa, Bang? Hah? Rasulullah, Habibullah. La. Apa yang dijawab baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anal yatim. Saya cuma anak yatim. Bapak Abdullah, kakek Abdul Muttalib. Sebegitu hebatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar dan pangkatnya, tapi ternyata jawaban beliau apa? Saya cuma anak yatim, Bapak Abdullah, kakek Abdul Muttalib. Betapa sangat rendah hatinya seorang Rasul. Lihat, sehat hatinya Rasul, sehat pikirannya Rasul. Oh, ya. Padahal sah-sah saja. Ketika beliau menjawab, ana Rasulullah, aku utusan engkau ya Allah, ana Habibullah, aku kekasih engkau.
Ya, bahkan sampai-sampai ada kalimat ya habibi ya Muhammad, ya habibi ya Muhammad. Tapi Rasul begitu sangat rendah hatinya hanya menjawab anal yatim, saya cuma anak yatim. Makanya kalau kenalan Pak, kenalin. Kira-kira nyebutnya apa? Saya Ustadz Jeffrey. Aduh sombong sekali ya. Jeffrey saja sudah lebih dari cukup memberatkan diri di hadapan Allah. Apalagi ditambah dengan gelar Ustadz. Orang lain sih mangga saja memanggil Ustadz, silahkan ya. Tapi kalau diri sudah mengenalkan Ustadz, sekarang saya 38 Ustadz, nanti kalau saya panjang umur 10 tahun yang akan datang 48 sudah berubah Kiai Haji Jeffrey Al-Bukhari. Aduh, betapa amat sangat memberatkan diri sendiri. Kok begitu? Jadi Jeffrey saja sudah repot, akan ditanya Jeffrey sebagai seorang manusia yang diberikan amanah gitu. Di mana amanah ini kan dulu pernah ditawarkan kepada gunung, kepada lautan. Tapi mereka semua menolaknya. Tapi kemudian yang namanya manusia menerimanya, padahal mereka apa? Kal an'am, seperti hewan, seperti binatang, balhum adhal. Akan tetapi lebih sesat lagi daripada itu. Yang namanya sehat itu tanpa penyakit, tidak ada keluhan, itulah sehat. Kita terusin yang tadi Pak. Ini yang kita cerita ini adalah perkara-perkara tentang sehat jasmani sebetulnya. Nah, ketika seseorang dia menyebut dirinya saja dengan namanya, itu sudah menjadi satu perkara yang berat. Ya, ditanya kita sebagai seorang manusia, belum lagi jika si Jeffrey itu memiliki istri, ditanya tentang perkara bagaimana dia jadi suami. Belum lagi nanti si Jeffrey itu punya anak, ditanya perkara tentang bagaimana dia menjadi ayah. Belum lagi kalau dia punya tetangga akan ditanya bagaimana cara dia bertetangga. Belum lagi kalau dia dapat gelar di kantornya, kedudukan sebagai apa. Belum lagi kalau dia dapat gelar di kepemerintahan. Apakah tidak berat gitu ya? Aduh, sangat berat luar biasa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kenapa beliau begitu sangat rendah hatinya bicara saya cuma anak yatim? Untuk menghilangkan tuntutan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf hadirin, jika kita datang di yaumil mahsyar sebagai hamba Allah yang ingin dihitung amal, rasanya kita bakal rusak semua amal kita. Sekarang punten, ya, tolong dijawab kira-kira amal mana yang baik yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bicara sholatnya, bicara toharohnya saja, wudunya masih nggak pada benar. Ini nggak pada benarnya ke diri saya maksudnya ya Pak ya. Gitu. Jeffrey, kadang-kadang seringnya kayak gini ya. Dengar padahal dengar. Sering nunjuk orang lupa nunjuk diri sendiri.